Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 12 RBL, Research Based Learning, Fisika Dasar 1A dari TPB 1. Nah, kali ini kami akan membahas RBL dengan alat pengaplikasian hukum Bernoulli pada mainan edukatif anak-anak. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kali ini saya dan teman-teman saya bakal ngejelasin penerapan hukum Bernoulli dalam bentuk yang sederhana dan terkadang ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Namun sebelum lebih jauh, teman-teman tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Nah, sebagian dari kita pasti tahu nih kalau hukum Bernoulli itu adalah hukum yang berhubungan dengan fluida. Tapi di sini fluidanya itu yang bagaimana ya sebenarnya? Let's see. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih meregang karena gaya interaksi antar partikelnya lemah. Gas juga merupakan fluida yang berinteraksi antar partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Fluida dapat ditinjau sebagai sistem partikel dan kita dapat menelaah sifatnya dengan menggunakan konsep mekanika partikel. Fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Apabila fluida mengalami gaya gesek, maka akan siap untuk mengalir. Nah, sekarang kita jadi tahu nih fluida itu yang bagaimana. Sekarang kami akan mereview sedikit apa itu hukum Bernoulli, prinsipnya, dan rumusnya. Prinsip Bernoulli ditemukan pertama kali oleh matematikawan Swiss bernama Daniel Bernoulli pada abad ke-18. Ilmuwan ini juga dikenal dengan penerapan ilmu fisika Newton dalam objek-objek yang kecil. Bernoulli menerapkan hukum-hukum Newton pada partikel yang kecil, terutama gas dan cairan. Setelah melakukan banyak percobaan, Bernoulli mendapatkan kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan jarak yang memisahkannya. Setelah 7 tahun menetap di Rusia, pada tahun 1738, Bernoulli menerbitkan sebuah buku yang bernama Hidrodinamika. Buku ini banyak membahas tentang gerak cairan. Buku ini memuat hasil riset seperti Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Dari riset-riset yang dilakukan oleh Bernoulli, banyak sekali penerapan ilmiah yang digunakan orang-orang. Sehingga riset-riset dan prinsip Bernoulli disebut hukum Bernoulli untuk mengabadikan nama Daniel Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Hal ini berarti bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli ini sendiri merupakan hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti konsep dasar, tekanan, massa jenis, kelajuan, viskositas fluida, serta potensial gravitasi tinggi. Kekuatan konsep ini secara kualitatif dan kuantitatif dapat menjelaskan perilaku dinamis fluida yang mengalir melalui saluran dinding padat seperti pipa ataupun di dalam ruangan atau wadah yang tertutup. Pengertian lain dari hukum Bernoulli adalah fluida dalam komposisi ideal yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik mengalir melalui aliran lunak dan garis-garis arus, tak kental hingga tak komposibel. Prinsip Bernoulli merupakan pengimplikasian atau perwujudan dari hukum Newton. Hukum Newton 2 menjadi dasar dari prinsip Bernoulli, di mana F sama dengan M dikali A, yang artinya gerak atau gaya yang dihasilkan atas massa suatu benda dikali dengan percepatan suatu benda. Prinsip atau persamaan Bernoulli ini juga merupakan salah satu persamaan paling tua di dalam hukum mekanika fluida, dan asumsi yang digunakan di dalam menurunkannya sangat banyak. Jadi, dapat dikatakan bahwa prinsip Bernoulli itu sendiri juga didasarkan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh suatu aliran fluida. Menurut hukum ini, jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume adalah sama. Nah, teman-teman, hukum Bernoulli ini juga punya persamaan. Kalian mau tahu nggak rumus persamaan hukum Bernoulli ini? Aku jelasin ya. Rumus hukum persamaan Bernoulli adalah P1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Dimana di sini akan saya jelaskan P adalah berupa tekanan di pipa, lalu rho sama dengan massa jenis pipa, V sama dengan kecepatan fluida di pipa, H ketinggian penampang pipa, lalu G adalah percepatan gravitasi buminya.
Nah, konsep-konsep dasarnya nih udah dijelasin semua nih. Sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari itu ada sangat banyak jenisnya. Mulai dari hal-hal kecil dan sederhana seperti botol parfum dan penyemprot serangga, sampai hal-hal yang lumayan besar, misalnya saja pesawat terbang. Namun, kali ini kami akan menunjukkan suatu ide baru penerapan hukum Bernoulli lewat mainan edukatif. Yang diharapkan, mainan edukatif ini selanjutnya akan dikembangkan dan menjadi media belajar bagi banyak orang. Tujuannya adalah agar ilmu-ilmu fisika dapat lebih mudah diterapkan dan dipahami oleh banyak kalangan. Nah, dapat kita lihat bahwa setelah alat yang ditiup, bola dan benang berputar dengan cepat, benang bergerak dengan cepat dan bolak-balik. Nah, bola dalam botol juga berputar dengan cepat. Mengapa nih bola dan benang ini bisa berputar dengan sangat cepat? Jadi, pada saat sedotan ditiup dengan keras melalui mulut, hal ini membuat udara memenuhi bagian dalam botol. Kemudian, udara pastinya akan keluar dengan cepat ke atas di antara sedotan yang kecil dan sedotan yang besar. Nah, kecepatan tiupan yang sangat tinggi ini akan membuat tekanan menurun, sehingga udara akan diinduksi atau ditarik dari bagian bawah sedotan. Udara yang masuk dari bagian bawah dan udara yang keluar dari mulut akan mengalir keluar ke bagian atas. Hal inilah yang membuat tali yang terletak pada sedotan bisa bergerak dan berputar seperti mengalir ke atas lalu masuk lagi ke bagian bawah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa alat ini menerapkan konsep Bernoulli, di mana hukum Bernoulli merupakan suatu hukum yang didasarkan oleh hukum kekekalan energi yang dialami oleh suatu aliran fluida. Dengan demikian, konsep ini dapat dirumuskan dengan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH menghasilkan nilai yang konstan. Lalu, apa yang akan terjadi bila kecepatan pada tiupan yang kita lakukan dikurangi atau ditingkatkan? Nah, kami melakukan 3 percobaan pada alat ini. Yang pertama, alat ditiup dengan sangat kencang. Yang kedua, alat ditiup dengan kekuatan yang sedang. Dan yang ketiga, alat ditiup dengan pelan. Dari 3 percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa semakin cepat alat ditiup, maka benang dan bola yang ada di dalam botol akan semakin cepat bergerak. Pada saat alat ditiup, juga akan terlihat benang pada bagian atas alat, tampak seperti berdiri. Nah, semakin kencang tiupan yang diberikan, maka semakin panjang pula benang yang berdiri tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep Bernoulli, di mana semakin tinggi kecepatan maka tekanan akan semakin rendah, dan sebaliknya, semakin rendah kecepatan maka tekanan akan semakin tinggi. Semua ciptaan di dunia ini pasti memiliki kekurangan dan keunikannya masing-masing. Nah, gak ada bedanya nih sama RBL yang kita lakukan kali ini. Aku mau kasih tahu kekurangan dan keunikan RBL yang kita buat kali ini. Kekurangannya yang pertama itu, alat ini harus digunakan di ruangan yang bebas dari angin karena akan mengganggu kestabilan benang.
Lalu yang kedua, laju tiupan dalam meniup ya alat ini harus konsisten dan cukup kuat. Yang ketiga, ukuran tali yang digunakan bersifat terbatas dan harus ringan. Yang keempat, ukuran sedotan yang digunakan juga sangat terbatas. Lalu yang kelima, bola yang ada di dalam alat harus sangat ringan. Yang keenam, alat mudah berembun setelah digunakan dan tidak bisa digunakan lebih dari satu orang. Nah, sekarang keunikan dari RBL yang kita buat kali ini. Yang pertama, alat bisa dibuat dengan mudah dari bahan bekas. Yang kedua, lebih efisien untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga, unik karena berbentuk mainan edukatif. Yang keempat, alat ini lebih mudah dipahami konsep Bernoullinya karena terlihat langsung penerapan fluida yang mengalir oleh tali dan bola yang bergerak. Lalu yang kelima, bagi anak-anak, alat ini bisa dijadikan sebagai media belajar untuk mengenal hukum Bernoulli secara lebih menyenangkan. Untuk mengembangkan alat ini agar lebih baik ke depannya, kita memerlukan saran untuk alat ini. Nah, sebaiknya alat ini lebih dikembangkan lagi untuk media pembelajaran dan edukasi untuk anak-anak dengan bahan yang lebih baik dan lebih menarik pastinya. Diharapkan alat-alat seperti ini juga dibuat dengan versi lain, yang juga merepresentasikan penerapan hukum Bernoulli dan hukum-hukum fisika lainnya.